Kita mau nurunin hype-nya Bana gak? Kalau bisa enggak. Iya. Enggak, kalau misalnya gini, set gini nih. Nah, itu angka Jangan, nggak dikira kode apa. Ya. Wah, udah record? Iya. Kan bisa dipotong. Ini udah record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Selamat datang kembali di Magfiro Podcast, di Bilbos Podcast, dan yang di dalamnya kita bakal banyak bicara dan ngobrol-ngobrol tentang keseruan santri-santri Bilbos. Dan kali ini kita mendatangkan dua tamu istimewa dari tingkatan SMA, yaitu Bana dan Faris. Apa kabarnya Bana, Faris? Alhamdulillah. Baik. Apa kabar, Amor? sehat dong. Sehat. Kita lupa apa juga nih rekan podcaster kita, Arfan. Gimana Ban kabarnya? Alhamdulillah. Nanti gimana? Sehat, Pi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita mau ngomongin apa nih Ban sama mereka berdua nih? Jadi kebetulan ya kayak tadi yang bilang, kita udah ngedatengin dua orang yang katanya nih mereka daftarnya bareng. Tesnya bareng kan? Bareng berdua. Tesnya bareng. Terus kamar juga, sekelas, sekantin, Seranjang, seranjang. karena kan satu atas satu bawah. Oh iya. Atas bawah. Jadi pasti udah kuat lah ikatannya, pasti udah dekat. Dan kita bakal nanya nih, karena kita dan sebenarnya kita juga satu angkatan, juga ya? satu kamar, satu kelas, dan satu kantin. Tapi kita punya background yang berbeda, dan kali ini kita bakal ngulik nih cerita-cerita seru dari mereka berdua nih. Dari masing-masing kita. Iya. Masing-masing. Nah, itu masing-masing. Jadi sebelumnya apa nih backgroundnya? Bana dulu, Bana. Backgroundnya apa sebelumnya, Ban? Dari SD. Oh, SD. SD. Jadi SD. TK boleh Ban kalau mau. Iya, TK kalau PG dah, PG boleh. Backgroundnya maksudnya. Background dulu sekolah di mana ya? Dulu saya sekolah di SD Sekolah Alam Depok. Oh, sekolah alam. Sekolah Alam Depok. Bukan negeri ya? Bukan. Nah, terus SMP-nya? SMP-nya di SMP Al-Quran Marfatus Salam. Wah, udah ini banget, udah berpengalaman ya sama yang agama-agama. Dari SD-nya udah alam, SMP-nya Alam agama Iya juga. Tadabur. Iya, Paris. Dari mana, Paris backgroundnya? Backgroundnya, backgroundnya. Wah, kalau Paris nih, iya agak sedikit banyak, agak banyak. Pindah-pindah. Karena pindah-pindah. Dari TK sampai kelas 2 tuh sekolah alam Bogor. Iya, Terus dari sekolah alam pindah ke ini namanya Kutab Al-Fatih. Oh iya. Kutap ya. Pindah kelas berapa? Berarti Kelas pas kelas 3-nya, Oh, pas pas kelas 3-nya. Sampai lulus tuh. Sampai lulus. Sampai yang SMP-nya juga. Oh, pesantren. sempat lanjut di situ. Iya. Lanjut juga. Pesantren 2 tahun. Tapi habis itu keluar. Iya. Terus lanjut Di rumah. Oh, di rumah homeschooling apa nganggur nih dulu nih? Main game. Gak nganggur juga sih, belajar cuman nggak yang kayak homeschooling terikat gitu loh. Oh, berarti nggak ada PKBM ya? Ada. Ada cuman nggak bener. Oh, berarti bikin sendiri ya? Bikin sendiri ya Pak? Kayak kegiatan jadwal belajarnya? Iya. Jadwal Buat belajarnya. sendiri. ente kayak ngerti banget homeschooling. Iya, jadi sebenarnya anak juga homeschooling. Tapi kalau anak sama sih kayak Paris. Nggak terlalu peduli sama homeschooling ya. Jadi kita bikin sendiri aja kegiatan kalau homeschooling mah. Tapi kan nanti terikat kan? Iya, dikit sih terikat. Sama ini AB. Karena agak sering lebih sering ngikutin kegiatan yang anak bikin sendiri. Anak sama Abiana punya jadwal yang kita bikin, jadi kita ikutin itulah. Oke. Sekarang nih, ini tadi backgroundnya udah pesantren. Ini Ya, sempat keluar dari pesantren nih. Berbagai macam Iya, background. bermacam. Nah, kita di sini kan masuk pesantren lagi nih di IDAT. Jadi IDAT itu buat yang belum tahu, kita masuk setahun dulu sebelum masuk MA, tapi bakal lanjutnya ke marhalah MA, ke tingkatan MA, bukan ke SMP, nggak kayak yang kemarin kita itu Bukan ya. kayak SMA. Iya. Bukan kayak SMA, tapi kayak MA. Iya. Beda gak sih? MA SMA. Sama dong. Sama dong. Enggak sama. Biasanya kalau santri baru pasti kan ke SMP dulu kan. Oh, nah, iya, ini iya, kita iya. kan ke ini dulu ke ada 1 tahun persiapan terus baru ke MA Iya, ya kan iya. baru. Nah, apa alasan yang membuat Anta berdua, Antuma yang bikin
pengen ngorbanin waktu 1 tahun untuk idat. Jadi MA berarti kalau masuk idat kan jadi 4 tahun kan? Iya. Apa alasan? Oke, dari Paris sama Banda dulu deh. Paris dulu. Don. Udah Banda. Gimana ya? Sebenarnya Ana masuk. Jadi waktu itu pas milih SMA kan udah mau lulus nih kelas 9. Terus tiba-tiba pas Ana lagi di pesantren tuh dia telepon sama Abi, seminggu lagi ada tes masuk Milbos. Bulan apa tuh? Bulan apa? Nggak tahu, lupa bulan apa ya. Pokoknya udah masa-masa tes SMA lah. Semester 1, semester 2? Semester 1. Akhir berarti ya, Akhir. semester berarti. Terus katanya seminggu lagi mau langsung masuk Milbos. Tuh anak posisinya nggak tahu Milbos kan. Belum tahu apa-apa lah. Tapi udah ada waktu kelas 9 tuh udah ada ini belum sih? Gambaran. Iya, gambar mau kemana Belum, sebelumnya? sebenarnya anak kayak ngikutin orang tua aja. Oh, mau gitu. kemana. Oh. Jadi orang tua nyuruh anak buat daftar di Milbos, akhirnya ngikutin. Terus katanya kan dites, diwawancara sama Syekh kan. Iya. Terus anak di pondok yang dulu tuh punya teman anak Syekh dan dia lancar lah bahasa Indonesianya. Jadi anak belajar kerja dikit-dikit Bahasa Arab. Bahasa Arab. Biar nanti pas diwawancara sama Syekh nggak terlalu gagu lah. Iya. Bisa jawab lah dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit. Terus akhirnya pas sudah tes ya ini tiba-tiba ngalir. Awalnya kan idat tuh nggak ada sebenarnya. Iya. benar. Terus tiba-tiba ada pengumuman dari grup bahwa adalah idat dan ini idat terakhir. Katanya. Katanya. Kita lihat kayaknya Iya. terakhir sini kayaknya udah terakhir banget. Kayak ini yang paling benar sih, yang paling benar. Terus Pas Ana masuk sini tapi Ata udah ketika diumumin gak sih kalau bakal 4 tahun di sini? diumumin. Ana udah tahu kalau misalnya idat dulu terus harus nunggu berarti nanti Ana SMA 4 tahun. Tapi sempat kepikiran gak? Yaelah, Setahun teman dulu Ana yang nganggur. lain. Iya, setahun dulu nganggur, teman Ana udah ntar jadi di kelas dong sama Iya, Ana dari sendiri. kelas. Itu yang Anda pikirin tuh awal-awal tuh. Kalau Ana sih mikirnya kita nunggu 4 tahun. Nggak apa-apa sih selagi kalau misalnya Ana setahun itu ngejalannya benar-benar ya. Kalau misalnya Ana dapat banyak dari teman-teman Ana jadi Ana ya Nggak rugi ya? Nggak Nggak rugi. Oh ya. Cuma beda setahun doang. Iya. dan Ana nggak terlalu mikirin kalau misalnya jadi adik kelas teman Ana. Tapi disinggung nggak selama ini sama teman? Enggak, justru Jadi Ana adik kelas. disinggung tapi Ana nggak ke Nggak kebawa. Nggak kebawa. Nggak kesindir. Ya, seru. Waris. Ada berani ngambil keputusan buat ngambil 4 tahun nih di sini. Apalagi Paris kan yang backgroundnya udah nyoba. Iya, udah nyoba banyak. Dari sekolah alam, terus IT pernah mondok juga lagi. Iya. Terus homeschooling. Homeschooling. Pasti udah. Banget. Iya, udah nyoba Banget, itu Dari salah sebagai satu. sumbangan Tapi satu. biasanya orang tuh lebih suka bebas gitu kan keluar. Udah lebih gaul sama temen, bikin HP, main kemana-mana bebas. Tapi ini masuk lagi pesantren deh. Apakah ada Sesuatu kecintaan gitu. sendiri terhadap pesantren? Kita denger deh ceritanya gimana, Riz? Jadi sebenarnya awalnya juga bukan karena Ana sih mau pesantren. Sama kayak mana? Iya sama. Awalnya tuh kayak kan disuruh ditanya dulu sama ortu nih mau jadi apa. Oh. Masih belum bisa jawab waktu itu. Iya. Terus dia ya udah mau sekolahnya kayak gimana dah gitu. Soalnya waktu itu kan waktu pendaftaran kan Milbos nih nggak nerima idat dulunya kan. Iya. Kan langsung. 11 Terus, dulu ya tes. harus bisa bahasa Arab kan. Nah pas di situ tuh Ana juga lagi belajar. Lagi belajar banget nih. bahasa Arab. Jadi sebelum daftar Ana lagi belajar bahasa Arab di Kampung Inggris. Bahasa Arab kamu Inggris. Gimana? Kampung Arab. Oh, kamu Arab ya. Terus Nah, habis itu keluar kan. Itu emang sengaja tuh buat persiapan ke Milbos ini buat ujian. berapa pekan? 3 bulan. Wah, lama tuh. Kayak pondok juga tuh. Tapi kayak pondok itu kamu kayak kamu Arab kayak pondok apa pulang pergi boleh main HP? Enggak pulang pergi, kayak tinggal di situ, belajar juga di situ. Tapi boleh main HP kan? boleh. Enggak se Hari apa aja tuh? Ah, bebas. lah kan. Pulang pergi apa enggak? Enggak. Jadi belajar di situ. 3 bulan. Tinggalnya deket juga. Oh, Tinggal tempat tinggal Anta dekat. oh jadi bukan Dari sananya, dari sana. oh, jadi Dari yayasannya. ngekos gitu. Ngekos gitu. Ada tempat cuman. tinggal. Ya, ada tempat tinggal. Oh, iya, kayak iya. sama sih. Lebih ke- Kayak asrama. Tapi itu 3 bulan enggak balik-balik ke rumah. Balik Beberapa hari Minggu buat belajar kayak akademika gitu. Karena dekat ya rumahnya.
sih. Enggak. Lumayan dekat gak? 45 menit lah. Nah, Lu masih di Bogor juga berarti tuh, kamu Arab. Arah Dramaga ke atas. Oh. IPB ke atas lagi. pada orang Bogor gak tahu kita, Pan. Tahu So tahu banget sih Arman. Tahu, Pan. Orang Bogor. Kali aja. Iya. Apa respect kita? Oh iya gitu. Ya. Oh iya iya. penonton. Ke atas itu ya? Iya. Oh iya tahu. Oke, lanjut terus. Nah, terus mintanya sih waktu itu nggak pesantren, soalnya kayak dulu tuh udah muak, aduh, kayak dikurung. Oh iya. Malu sejahtera terus ya. Iya. Nggak males sih, kayak mau kemana-mana tuh susah gitu. Pengen kayak ya LB enak gitulah, nggak ngerasa dikurung. Dia bebas. Nah, tapi mikir-mikir kayak anak masih butuh pelajaran Islamnya, masih butuh banget. Banget. Ya, iman naik dan turun. Iya. Udah jelek turun, Jadi apa tuh? Bahaya. lingkungan pesantren udah bagus banget Oh, iya. makanya ya udah ikutin waktu aja gitu. Akhirnya masuk pesantren. Iya. Tapi udah tahu gak kalau misalnya masuk situ tuh bakal 4 tahun? Tahu, Udah tahu. tapi waktu itu nggak mikir apa-apa sih, ya udah nggak apa-apa. Karena nggak ada pilihan lain. Maksudnya emang waktu itu belum ada rencana ke sekolah lain? Belum. Belum. Yang paling pasti ngebos. Pilihannya cuma ngebos dong. Kalau misalnya nggak terima ada cuman. Oh ada. Tapi kan nggak terima sebenarnya dia tuh orang-orang nggak keterima kan? Iya. Iya, kalau Orang buangan. Ada tuh pernah waktu dikasih tahu orang tua juga kan. Ini mau lanjut Milbos, tapi 4 tahun. Terus pas Ana lihat pengumumannya tuh, mohon maaf Anda tidak diterima. Tapi kalau mau selama masuk ada program 4 tahun. Iya, bener-bener. Iya kan emang. Kita tuh orang-orang nggak keterima sebenarnya. Kita semua orang-orang gagal. Cuma ada tawaran aja. Jadi apa namanya? Anta udah tahu kalau misalnya bakal masuk 4 tahun. Udah. Tapi udah tahu kalau 4 tahun tuh ngapain? Enggak pernah mikir gak sih? Ngapain sih harus buang-buang 1 tahun gitu? Di situ bakal belajar apa aja gitu? Dari ortu juga udah diceritain, soalnya kan Ana punya teman yang udah idat juga sebelumnya, angkatan sebelumnya kemarin. Nah itu udah cerita-cerita, nanya-nanya gimana sih idat, gitu, belajar bahasa Arab gini-gini. Ya udah, kata Ana, ya nggak apa sih belajar gitu. Nanti waktu kosongnya, waktu itu ya buat ngafal gitu masih bisa waktu Oh kosongnya. ya, jadi fokus ke hafalan juga ya. Karena kan idat nih nggak sesibuk yang kelas-kelas lain. Iya. Bener. Kalau Anta Pan waktu masuk sini gimana? Ana, kayaknya kalau Anda mikir-mikir rata-rata sama dah. Jadi dia emang awalnya nggak mikir masuk sini, atau misalnya dia emang udah nyari pondok, tapi emang rata-rata dari orang tua sih. Iya, tapi Anta pernah pikiran gak sih bakal ketika kelas 9 nih, bakal ada pikiran pengen keluar, pengen masuk ini atau pengen lanjut pesantren ini sebelum masuk Milbos ini ya? Ada pikiran gak gitu? Ada punya tujuan lain gak? Kalau Ana di kelas 9, pokoknya waktu Ana kelas 9 tuh Ana mikir, Ana udah kelas 9 mau nyoba cari suasana baru. Pokoknya Ana nggak mau di tempat ini aja lah. Walaupun jujur suka, cuman akhirnya kalau di sini doang kayaknya nggak berkembang-kembang nih. Cari tempat lain lah, suasana baru. Nggak tempat lain tuh maksudnya sama pesantren lain atau emang pengen nyari background lingkungan lain? Kalau ini kan backgroundnya tetap pesantren kan, sama aja sama kayak Anta sebelumnya. Anta tuh pengen nyari lingkungan lain tuh pengen pesantren dengan suasana baru atau emang pengen backgroundnya bukan pesantren, negeri gitu, banyak-banyak. Kalau Ana mah pokoknya waktu kelas 9 yang penting beda tempat aja. Gak peduli, gak peduli mondok lagi. Homeschooling. Negeri homeschooling. Pokoknya waktu kelas 9 yang penting beda dulu. Berarti pas SMP gak muak dong sama pesantren? Hah? Biasa aja gitu? Enggak, bisa aja. Cuman emang Pengen nyari aja gitu pengen kan. nyari yang baru aja. Terus akhirnya Anta tes di sini nggak diterima, Terus udah sini nggak terima kan? enggak terima. Oke. Iya. Terima malam kan gua. Iya, tapi anak ngerasain sih kalau misalnya nggak tahu ya, kalau anak kan ngerasain juga kalau misalnya kita diterima pun kita nggak bakal bisa ngikutin kelas 10 sini sih. Bener sih, bener. Ternyata sini tuh butuh buat bahasa Arab, ya kan? Iya. Dan Ida tuh fokus banget sama bahasa Arab ya. Berapa sih JP bahasa Arab? Aduh, sekarang 19 kayaknya. Enggak, Kalau dulu iya. 20-an. 20-an ya, 20-an. 21. Banyak banget. Sekarang berapa? 19 kali ya? 19 ya? 6. Masih di atas 17. 15 kan. Ya, segituan lah. Ya, pokoknya segitulah. 19 aja. Ya, 19. Dan itu wah itu berarti Ida tuh fokus banget bahasa Arab. Lagi
Sini juga ketat banget lah bahasa Arab, lumayan ketat. Tapi emang target Ida tuh cuman bahasa Arab doang. Fokusnya bahasa Arab doang. Oh, bahasa Arab dan hafalan. Iya Oh, sih. hafalan juga. Karena kalau yang lainnya mah bisa ngejar lah, ngejar. Tapi kalau bahasa kan emang harus Iya, apa diulang-ulang. Al-Quran juga untuk hafalnya lama kan ikutin target sini. bener. Terus kalau misalnya setelah kita udah bergerak kerasa kan, Ida udah mau setahun lah, udah bentar lagi kelas 10 kan. Bener. Udah semester 2. Udah semester 2, Ramadan, ntar libur, masuk. Lagi sebulan doang lagi. Iya, makin masuk kerasa sebulan ini. lagi. Kayak ngerasanya baru kemarin masuk. Iya, udah kemarin. Tapi kalau misalnya kita lihat nih sama diri kita waktu pertama kali di sini sama sekarang bandingin sama diri sekarang. Ada nggak sih ngerasa perbedaan gitu? Jauh banget. Jauh banget. Perbedaan anak. Atau misalnya komen dari orang dari ortu, "Wih, kamu berubah banget jadi jago bahasa Arab gitu." gitu. Juga sih. Tapi yang anak rasain dirinya tuh berubah sama yang dulu. Apa tuh berubah? Kenapa tuh? Satu. Bandel dulu bandel ya? Nggak bandel. Oh, enggak bandel. Gimana sih? Gimana tuh? Zamannya kelas 9 gimana sih kayak masih belum punya pemikiran dewasa kayak berbuat sesukanya lah. Terus ya pas Ana masuk edat ini kayak Ana ngerasa jadi bisa kayak mikir lebih jauh lagi gitu. Terus pas Ana ngeliat kelas 9 yang di sini tuh ternyata Ana dulu kayak gitu. Iya. Wah, itu kerasa banget ya. Malu enggak, Ban? Malu enggak, Ban? Malu, maka kemarin pas Ana cap tijar tuh Ana pas ketemu Ustaz, salam baik. Minta maaf. Minta maaf. Emang kelas 9 emang masa-masanya lagi. Bener sih. Wah, pengen nyobanya tuh banyak banget Iya, sih. semuanya dicobain sama kelas 9. Gak tahu bener salah. Sebagian lah. Sebagian. Antaris ngerasain perbedaan gak? Jauh banget. Kalau di Ana ya, terutama lebih ke iman sih. Gimana? Wah. Asal lebih taat sih. Dulu yang gimana? Tapi Iman bener. gimana? Dulu imannya gimana? Sumpah nggak tahu. Ya, kayak Ana nggak mau nyebut sih. Iya. Tapi iya enggak. Ya, Sekarang aja di sini ngerasa. nih, Ustadz tuh kayak sering banget nasehatin. Iya. Ngingetin terus Bener. di palang-palang jalannya ya ada tulisan kayak Motivasi atau semangat motivasi. motivasi gitu. Karena walaupun kadang nasihatnya kita nggak suka sama nasihatnya kan. Walaupun ini mau nggak mau karena keseringan masuk juga maksa ke otak kita tuh. Iya, bener. Walaupun udah nolak ini mulu nasihatnya dah. Tapi gara-gara udah keseringan udah masuk juga, nempel juga. Ya udahlah, lakuin dan jadi kebiasaan. Lihat apa? Gimana? Ngerasain perbedaan? Jelas lah. Setiap orang pasti yang namanya apalagi dari dulu belajar sampai sekarang. Ya mau nggak mau pasti ada yang masuk lah kita yang bilang. Kita mau nolak gimana pun juga ya yang namanya kita seharian di situ diulang tiap hari pasti bakal masuk lah. Kan ada katanya walaupun suatu hal yang baik kita udah tahu kalau misalnya diulang-ulang kan makin baik. Iya, Jadi bakal tetap bermanfaat. bermanfaat. Ini anta berdua nih. Bentar. Wopi nanya mulu dari tadi. mau ditanya, tanya balik dah. Apa yang Ente Anta gimana rasa Pi? perubahan Anta dari dulu Perkembangan Anta dari dulu sampai sekarang. Kalau ada ada kan tahu lah. ada sebenarnya sama kayak Maris, ada homeschooling juga kan. Terus tapi ada beda, ada kalau dari SMP mau udah bilang homeschooling. Bilang homeschooling terus pas anak SMP itu anak punya pilihan. Sebenarnya dulu ada pengen ke Qatar, Mesir sama anak nggak kepikiran pesantren lah. Jauh-jauh ya Males pilihannya. banget pesantren. Anak sebenarnya udah survei sini tuh dari SMP. Tapi anak nggak suka pesantren. Karena pesantren iya seperti yang Anta bilang ngakang, nggak bebas. Bosen lah pesantren gitu. Apalagi anak-anaknya suka tahu kabar dunia luar. Di sini ada kalau kita nggak nanya nggak bakal kita nggak bakal dapet ini juga apa informasi. Udah terus sana pas akhir-akhir udah ke Mesir, udah mau ke Mesir nih, udah bayar. Udah bayar? Udah DP lah. Oh, DP. Udah keterima dong berarti? Ya, udah keterima. Dia, Pan. Udah keterima DP udah ikut les-lesnya. Udah. Nih Pak Mesir tuh berangkat Agustus. Terus pas udah deket udah sebulan lagi tuh. Tiba-tiba ada beberapa masalah lah. Salah satunya nenek Ana juga masih nggak ridho anak keluar negeri. Terus ada beberapa hal lain. Akhirnya anak mikir lagi sebulan lagi. Sebulan lagi dia berangkat ke Mesir itu. Udah lagi. Iya, udah itu. Berarti nggak gap year tuh? Kagak. Beneran langsung? Iya, jadi kan homeschooling kan jadi lebih dikit kan waktunya. Iya. Jadi Di Mesir itu SMA. iya SMA. Dan kalau di Mesir SMA itu bisa langsung Al Azhar. Itu SMA-nya kayak
negeri apa? Enggak. Itu di bawah Al-Azhar, SMA-nya. Oh, Di bawah berarti Yayasan Al-Azhar. selesai SMA itu langsung masuk Al-Azhar. Iya. Lah belajar bahasanya gimana? Nah, itu belajar bahasanya dari sini. Makanya Ana udah ikut les-lesnya. Nah, itu Ana juga sebenarnya udah belajar bahasa dikit sih. Terus pas itu wah, berat nih gimana? Tapi Ana diskusi sama Abi Ana. Ternyata yang Ana butuhin tuh bukan cuma ilmu doang, tapi salah satu hal yang ngebuat pesantren itu beda dari sekolah-sekolah lain ya, pesantren ya khususnya. Karakter, kepribadian, sifat, life skill itu yang bakal dibutuhin banget di masa depan. Dan akhirnya Ana milih, udahlah, Ana harus korbanin sebelum Ana keluar negeri harus bener nih karakter Ana. Akhirnya Ana masuk sini. Kalau Ana justru nggak tahu bisa langsung kelas 10. Ada jadi tes, jadi tes itu Ana malah ngerasa ini tes buat apa gue dah, karena Ana mau lulus mau nggak lulus bakal masuk IDAT, Ana kira gitu kan. Ana nggak tahu kalau masuk kelas 10. Ya udah akhirnya Ana tes, tapi waktu itu Ana bukan masya kan, karena Ana gelombang berapa tuh? Gelombang 5 kali. Gak ada jauh-jauh. Ana gelombang berapa? Ana kagak tahu ya gelombang berapa ya. Sebenarnya ketemu mereka Satu deh ini. kayaknya. Ana tuh gelombang berapa? Ana tuh zaman pas MyFest. Gelombang 2. Dua. Nggak tahu. Pokoknya MyFest lah. Sama 1 2 Anta? Iya, Ana. Enggak, Anta bulan apa? Ana kagak tahu dah ngomong bulan pertama kali ya. Dia Rame-rame itu yang daftar. agak dikit. Semester 1 kan tapi. Semester 2. Oh, semester 2 berarti udah jauh dari Satu. Iya, satu. Kalau anak gelombang 5 enggak ada siapa-siapa itu. 10 kali Iya, ya ada doang. Itu udah sebulan lagi. Ya akhirnya sama korbanin buat sini. Ya udah masuk. Ketemu kali ya. Tapi anak perubahan yang paling rasain karakter sih. Di sini emang ngatur waktu dari kesibukan, satset dari waktu sempit, terus manfaatin waktu luang, sama jadi nggak males-malesan. Sama kalau pelajaran ya bahasa Arab sih. Wah, iya, anak kemarin waktu balik ketemu guru anak, guys, Lancar. iya kaget ya, kaget lah. Udah ide baru 6 bulan gitu kan. Ya itu sih, ada pengalaman anak. Alhamdulillah ngerasa banyak perubahan di sini. Tapi gimana kan nih udah masuk pesantren kan? Kata Anta ngekang. Gimana rasanya? Nah itu dia. Berarti awalnya Iya. awalnya. Jadi ngekang itu pikiran anak kelas 7-8 lah, masih bebas. 7-8-9 awal. 3 kelas 9 akhir tuh pasti nggak tahu ya. Kayaknya hampir semuanya pasti mikir ntar SMA mau kemana. Habis SMA mikir mau lanjut kemana. Jadi udah fokus buat masa depan lah. Kalau emang tuh kayaknya udah nggak bisa main-main lagi dah. Udah bukan masih buat bandel-bandel. Bener. Iya kan? Udah Harus serius. Udah masanya kayaknya bukan malas-malasan, bukan benar-benar, itu tuh udah benar-benar kita apa yang kita lakuin sekarang tuh adalah gambaran kita di masa depan nanti. Bakal gitu. Kayak Ana udah ya, anak kan Ana yang tadi Ana bilang, Ana tuh bukan Abi Ana yang mutusin Ana bakal di sini. Ana yang Abi Ana ngajak diskusi, terus Ana bilang ya udah deh kayaknya Ana tuh butuhnya karakter deh. Jadi Ana yang milih sini. Jadi tentang stigma ngekang, nggak bebas dan lain-lain itu udah Ana buang. Maksudnya masih ada tapi bukan sebagai hal negatif, tapi sebagai hal positif. Pas di sini awal-awal wah nggak terbiasa, bangun tahajud, tidur jam ini, besok bangun lagi. Nggak tahu ya kalau antum mungkin udah baru pesantren, ada tahajud gak sih pesantren sebelumnya? Ada lah. Anak nggak ada. Ada. Enggak ada. Is. Ada dibangunin pas subuh doang. Kelihatan susah bangun sih. Apaan sih gampang. Oke. Tapi anak dulu setiap mau tidur tuh awal-awal mau tidur. Ya Allah besok bangun lagi jam 3. Besok bangun lagi jam 3. Anak mikir gitu tapi akhirnya sekarang menikmati. Ya gitulah. Alhamdulillah ngerasa ada perubahan di sini. Tapi ini ya, kan dari tadi kita ngebahas apa yang kita rasain sebelum masuk nih. Kayak tadi Wapi dia udah cerita sampai ini nih, perasaan di sini aja, sabar dulu dong. Tungguin Tadi kan kita. tanya gitu, perubahan di sini. Oh iya benar. Ya, terus setelah tadi bayangan sebelum masuk sini, tahu 4 tahun, tahu gini. Nyesel gak sih setelah di sini? Udah masuk, udah ngejalanin. Oh iya, nyesel ya itu dah. Itu. Kagak lah. Agak Worth it. worth it. Worth it banget sumpah. Orti deh setahun tuh. Nggak tahu Ana ngerasa baru belajar nih di Bilbos. Nggak tahu kayak baru. Kacau. Ada pas SMP dulu tuh kayak nggak ngerasa nggak belajar. Iya. Makanya pas anak keluar, aduh apa yang nempel di kepala? Nggak tahu ya, cuma yang nempel di kepala itu kayak cuma teman-teman kayak kenang-kenangan. Oh iya. Lata juga ngerasa belajar di Bilbos. Nggak, Iya, Ata ngerasa belajar di Bilbos kan? belajar, Iya kan?
Baru ngerasa belajar lulus. Tapi emang bukan nggak serius. Berarti sebebas itu ya kelas 9 ya. Sampai benar-benar ya kemana lulus yang nempel apaan ya gitu. Bukan bebas, lebih ke pikiran kita masih belum belum matang, Iya, masih belum mateng, fokus belum ini. kayak tuh apa ya, pemikiran dewasa belum Iya. ada gitu. Kalau sekarang kan kita nilai jelek, takut gak dapat beasiswa ini. Nah, itu. Iya kan, kalau dulu kelas 9, bodo amat. Bener-bener. Kerasa banget sih. Tapi apa hal yang antum berdua yang masih belum bisa terbiasa di sini? Yang kayaknya masih butuh waktu lagi nih buat bisa nerima hal ini. Apa ya? Apa Ban? Anda ada? Kalau ada. Anak apa? Apa? Anda apa? Iya, tuh soalnya Cuaca. ke Anta itu. Cuaca dingin banget sih pas ini. Kadang-kadang mandi pagi Cuaca. kedinginan. Iya sih cuaca. Emang ente di mana dulu? Juga Bogor. gunung kayak gini juga. Anak mah apa di enggak di gunung. Kayak di jalan panas banget dah pokoknya. Tapi pasti merasa beda kan di sini, Iya, dingin pasti, banget. pasti. Tapi dia jarang. Tapi dia kayak kuat dingin ya. Iya. Kok agak aneh sih nih anak? Karena emang badannya kan gede jadi banyak lemak. Oh, iya, lemak. ada selimut alami. Hangat. Jadi udara dingin tuh ketahan sama lemak. Oh iya. Jaket alami kalau Jaket kata orang. alami. Ternyata ada kebiasaan dingin. Enggak sih, kan lumayan sering pakai jaket. Cuman Yes, tapi anak-anak hampir tiap hari pakai jaket. Kalau kata, harapan mah di gunung ininya. Tapi enggak jujur anak bingung banget loh. Lah anak yang dulu SMP di gunung juga tapi di sini kedinginan. Ini anak karena ngomong gini nih malah ngeledek. Lebay. Enggak, tapi anak pas SMP dulu lebih dingin SMP dulu apa yang? Sama aja. Sama aja. Sama-sama di gunung juga kan soalnya. Angin kencang. sama. Ah, Dingin sama Bandung. Tapi itu yang anak nggak bisa adaptasi. Maksudnya masih berusaha buat adaptasi gitu jadi. Kalau anda apa? Berdua ada gak? Agak ada. Nggak ada. Anda ada gak? Anak kayaknya ini dah kedisiplinan. Anak kayak masih Iya soalnya sih. masih ada ke bawah dulu lah. Males-malesan Pas ya? Kelas 9. Kelihatan sih, Mas. Tapi udah mulai ada perubahan kan sekarang? Iya. Gimana nih? Ada dong. Hah? Udah mulai perubahan apa? Ntar, Ana inget-inget dulu nih, Bang. Bana. Nggak usah diinget-inget kan. Tadi aja apel nggak telat kan? Oh iya, boleh. Tapi mandi tadi jam berapa? Ban? 10 menit terakhir. Enggak. Itu beres mandinya. Beres mandinya. Mandinya mah udah lama. Tapi sama satu lagi Anda selain udara cuaca mirip-mirip sih cuaca. Nggak beda Tiba-tiba hujan, panas, nggak bawa payung tiba-tiba. Nah. Kayaknya cerah nih hari ini. Nggak bawa payung juga ini. Ah. Ternyata hujan. Tiba-tiba hujan. Tapi Ana denger ini nih. Kan tadi ada yang katanya, ente sekolah di ini, Mbak? Di mana, Bang? Quran pokoknya Quran. Quran ya? dia. Nah, itu Quran. Anta kan masuk sini jadi ada pelajaran umum nih. Nah, itu bisa ngikutin. Ya enggak? Nah, Sebenarnya SMP Quranana itu dia itu dijalanin semua pan. Hmm. Al-Quran, Diknas, bahasa semuanya dijalanin. hmm. Jadi kayak santri tuh kayak dipaksa bisa semua gitu. Tapi diniahnya juga kayak Gini semuanya. bahasa Arab. Maka kayak ada bahasa Arab juga tapi nggak terlalu ditekanin cuma belajar doang terus nggak dipraktekin buat ngomong. Kayak cuman pemikirannya doang. Terus berarti Anda udah belajar pelajaran maksudnya fikih gitu udah belajar juga. Nggak cuma fokus Quran ya? Berarti pelajaran umum juga. Pelajaran umum juga. Berarti bisa lah ya. Tapi bisa. gimana ya? Kan tadi ada yang bilang sendiri kalau misalnya pas ada belajar SMP itu belajar bener-bener. Jadi harus sekarang tuh harus ngejar lagi lah. Kayak belajar lagi dari awal. Bener-bener. Kalau Paris nih dia homeschooling pasti banyak belajar nih di rumah Iyalah. fokus. Iyalah. Biasanya orang milih homeschooling tuh. Apalagi ada dengar dia ikut kampung Inggris. Oh iya. Kampung Inggris. Udah. Apa kan? Kamu Inggrisnya holiday itu. Holiday. Tapi belajar kan? Belajar. juga. Belajar nggak? Dikit. Oh, dikit. Tapi pelajaran umum pasti ente banyak. Karena homeschooling. Homeschooling ngapain ya? Selain belajar. Belajarnya jarang. Terus ngapain? Main mulu ya. Alako. Alako. Sama ortu alako pagi-pagi. Iya, alako. Iya, alako. Oh, jadi keluarga ente nyala kok. Sama ibu doang. Masya Oh, sama Allah. ibu. Kacor ya. Mantap juga ya. Kemarin tuh waktu di rumah ya, sempat 5 jus tuh mungkin. Oh. Iya, sesubuh langsung murojaah 3 jus setoran ke ortu. Aku suka ortu. Bagus juga berarti. Tapi Tapi setoran sekarang ngelihat apa enggak? Gaib, bil gaib. Bil goib. Enggak, liburan kemarin. Enggak. Oh. Sebelum kesini. Langsung ke sini. Heeh. Terus kenapa tiba-tiba bisa hilang gitu? Gak tahu. Namanya juga jarang nih murojaah. Layannya gimana di Pondok Tapis? Ana tuh Tafis itu ini apa? Kayak cuman hafalan doang pan. Jadi
Lewat. Iya, jadi Oh, lewat. 30 jusnya udah selesai. Hah. Terus baru makinin. Udah selesai 30 juz. Enggak belum. Belum lah. Oh, Nah, maksudnya programnya gitu loh. Oh, programnya Jadi gitu. diselesain 30 juz dulu baru meroja. Sisa berapa? 30 juz. Pada Khalil. Pada kali Masih dikit jauh. lagi sih. Iya. Nah, itu berapa? Kagak, dikit tuh relatif loh. Iya. Jadi Ada- dikit lagi, dikit lagi tuh atau masih banyak tapi Iya. tinggal satu. Kalau anta man? Anak, kalau anak sih ya alhamdulillah nggak ada tadi- masalah di sini. Bukan masalah, maksudnya yang belum bisa, masih butuh waktu buat adaptasi lah. Adaptasi mah nggak ada, karena ya jujur anak mirip-mirip sih kan, apalagi juga sama-sama boarding ya. Dulu anak sekolah Oh enggak, adaptasi itu deh. Pelajaran tadi. pelajaran, nah, Pelajaran iya, di kelas. sama karena kalau kata anak kan dulu anak mondok tapi juga boarding, jadi sama-sama ada halako, ada belajar. Cuman yang anak masih adaptasi ya ini bahasa Arab sih paling. Karena emang target kita kan bahasa Arab. Setahun lebih banyak ke Arab sama Quran. Nah itu doang paling anak masalahnya di bahasa Arab. Karena dulu ada bahasa Arab, cuman nggak intens kayak di sini. Tapi udah tahu beberapa mufradat sebelumnya ini kan. Cuman ya nggak banyak sih. Tapi anak udah ada, ini sebenarnya semua Idat nih udah ada persiapan belum sih buat Nah, nanti iya. kelas 10. Takutnya kita nih setahun, maksudnya walaupun misal kita pun bisa di SMP aja deh ya. SMP udah bisa udah bisa lah. Minimal nggak harus bagus banget tapi udah bisa ngejar lah. Nah kita setahun nih gak ada MTK, IPS. Nah, itu. Ini. Ada persiapan gak nih buat itu? Agak ngeri sih sebenarnya. Tapi jujur kalau Ana tuh Ana ngerasa ya kayak akademik tuh Ana nggak ada sih. Gak ada, maksudnya Nggak ada. gak ada apa? Nggak ada deh? basic. Nggak ada Ana pun basic, nggak ada basic. Iya. Iya. Basic ada dikit lah. Oh, dikit. dikit. Soalnya kan dari kelas 3 tuh kan. Itu ya pelajarannya rata-rata dunia lah. Lebih banyak dunia ya? Jadi nggak tahu deh. Ini makanya kalau di rumah nih mintanya belajar gitu. Dari sajar, dari Biar sajar. bisa ngejar. Soalnya waktu misalnya izin ke toilet terus ngelewatin kelas 10 belajar. Aduh. Iya, itu kita nggak paham banget ini. Udah kadang, Ana juga kadang suka diam dulu bentar. Oh ini MTK nih. Kok kayak jauh banget sama Ana belajar terakhir kelas 9 ya? Iya. Ana benar-benar gak paham dah. Rumus ini lupa, rumus itu lupa. Ana juga rasa gitu dah. Anda ada persiapan gak, Pak? Ada apa lagi? Kan cuman ya persiapan yang ada di dat doang. Al-Quran sama bahasa Arab doang. Makanya Ana harus kayak yang Ana belum bisa tuh Ana harus bisa ngejar gitu nanti. Berarti anda sebelum sini benar-benar fokusin dua itu tuh waktu sama libur. Libur. Libur libur gimana ya? Kan masa dikit aja fokusin bahasa Arab sama Quran sebelum masuk sini. Jadi waktu libur tuh. Bisa libur kelas 9, libur kelas 9. Iya ya cuman itu doang. Ana belum belajar yang lain-lain. Tapi ini gak sih, kalau misalnya kan belum pasti nih, nanti kita kelas 10 tuh masih dipisah IPA IPS atau digabung kan? Dicampur semuanya. Nah, kalau misalnya IPA IPS nih, pada mau pilih apaan sih? Entah, Faris dulu. Ana pengen IPA. Ah, IPA. Oh, anak IPA nih. Tujuannya apa emang? Kalau IPA? Tujuannya soalnya suka aja sih. Suka IPA. Suka yang berat-berat ya? Biasanya IPA lebih berat. bergengsi gak sih? Iya, IPA lebih bergengsi. Iya. Gengsi Ya, banget. soalnya dulu tuh waktu kapan ya? Awal kelas 9 kayaknya. Ini dari ortu kan suruh nyari. Nah, dulu tuh kayak Ana sempet kayak mau masuk psikologi gitu kan. Nah, itu masih bingung tuh. Psikologi itu kadang di universitas mana masuknya IPS, tapi di univ mana IPA. Cuman Iya. kalau kita ngambilnya udah IPA, IPS juga bisa kan? Iya, iya. Biasanya orang IPA bisa ke IPS, IPS gak bisa ke IPA. Iya, makanya Kadang-kadang gitu kan. Iya, iya benar-benar. Makanya dari dulu ya udah IPA aja kalau misalnya ada beneran. Anta apa? IPA, IPS? Nanti Bang, IPS lah. IPS. IPS. udah jelas. Jelas. Nah, Bang, bener-bener sama sekali gak siap kalau itu gitu kan? Iya, langsung jelas tadi IPS, langsung yakin banget IPS. 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 Karena biasanya kadang IPS tuh bukan benar-benar, kadang ya orang di kelas IPS bukan benar-benar pengen IPS. Nah, iya. Mendapat IPA biasanya. Karena buat hindarin IPA, Iya. hindarin hitung-hitungan. Iya, enggak kadang enggak, dia kadang pengen IPA tapi udah full. Jadi dia enggak dapet. Oh iya, Ya, kalau karena anak itu. sering dengernya, jadi ya ada beberapa yang emang tujuannya pengen IPS. Tapi ada juga yang katanya dia emang kayak angkat tangan dah kalau Iya. misalnya kebanyakan Emang itu hitung-hitungan. berarti dia emang pengen IPS. Jadi Kayaknya aneh yang itu deh. Ya, kayak kita gitu kan. pindah hitung-hitungan. Kalau anak lihat soalnya kelas 10 nanya emang pengen IPS anaknya kan. Anta emang pengen IPS kagak anak
IPA tapi udah buru full katanya. Kalau Ada. udah full bisa gitu. Iya, ada yang ke IPS. Anda juga baru tahu. Biar rata kali, biar rata. IPA semua enggak sih? Tapi emang di sini lebih banyak IPA nih. Iya, Iya 2 sih. kelas IPA-nya kan? Iya. IPS cuma 1. Tapi kalau kelas 11 12 bagi 2 sih. Rata-rata. Hmm. Kalau ente apa, Bi? Aman. Ente? Anak sebenarnya anak IPA dulu sembilan terus tuh anak dulu justru IPS anak jelek mainnya. IPA anak bagus. Ya anak kayaknya bakal lebih milih IPS dah. Nah itu kenapa tuh dasarnya? Lah, kan misalnya orang yang udah punya basic, apalagi ya emang udah bukan dasar banget. Orang tua itu biasanya dukung buat udah lanjutin aja, udah punya dasar juga gitu kan. Ya, yang Nah bikin kalau angka. anak dulu IPA tuh buat masihin otak doang. Oh, Jadi kayak seru coba hitung-hitung gitu. emang udah basicnya. Hitung-hitung, Rasa amarah dong deh. Biasa banget. Rasa kayak seru banget. Iya, seru banget. Aku kali saya buat kayak gitu kan. Enggak, Hitung-hitung serius seru banget. IPA dulu anak ngerasa seru banget makanya anak suka IPA. Tapi sekarang anak kalau lihat kebermanfaatan ya buat masa depan anak kayak IPS dah. IPS. Lebih banyak ekonomi, kita masih bersinggungan sama ekonomi, apalagi tuh sosial, terus pokoknya banyak lah. IPS tuh banyak ngaruh di masa depan, sosiologi. Tapi kalau IPA anak mikir-mikir kalau anak belajar fisika dalam-dalam apa anak bakal jadi ilmuwan gitu kan, kayak maksudnya anak rasa kurang jauh lah dari cita-cita anak. Tapi kan IPA juga maksudnya nggak menutup kemungkinan jadi. Emang itu cita-cita lu apa? Cita-cita ente apa emang? Cita-cita anak cita-cita anak insya Allah jadi pendakwah lah, ulama lah insya Allah. Insyaallah. Amin. 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 Bismillah. Doain aja bareng-bareng. Nah, tapi ada kan maksudnya kayak pendakwah dari IPA. Ada. Kayak- Jadi Siapa ya? kadang-kadang sebenarnya dua-duanya itu kan ilmu baik ya, kalau kita sambungin sama agama juga bakal nyambung. Iya. Oh IPA kita makin dalam, wah ternyata ini udah disebutin di Quran. Ternyata ini Benar-benar. kita justru makin tambah syukur. Jadi kalau kita mentadaburi ayat Quran, bukan cuma kita tahu, wah jadi yang disebutkan Al-Quran ini udah ada penelitiannya loh. Ya kita ngebacain Al-Quran, kita bisa ngejelasinnya ke orang penelitiannya secara ini. Emang nyambung, tapi anak kayak rasa kurang aja sih. Kurang. Tetap Bakal IPS. lebih bersinggungan dengan sosiologi, bakal lebih bersinggungan dengan ekonomi dan lain-lain. Karena kan emang pendakwah cita-cita. Iya, benar sih. Yang nyari basic dari sekarang gitu. Ngomongin basic dari sekarang nih. Nah, ini masuk-masuk ke Milbos kan ada idat setahun. Idat setahun fokus ke bahasa Arab. Emang pada mau kemana ntar lanjutnya? Iya, emang sebenarnya ada mau ke Timur Tengah nih. Iya, kan Enggak, kan bahasa Arab tuh bukan buat ke Timur Tengah doang. Iya, apa tuh? Buat ini apa? Global. Mendalamin Iya. Islam, agama. Oh, Makanya ya karena kan semua butuh sih kalau menurut Ana bener-bener. belajar bahasa Arab tuh. Karena biar kita sebagai orang Muslim juga lebih dalam memahami agama kita ya. Iya. Bukan cuma baca terjemahan. Karena kadang ada yang ini ya terjemahannya kacau ini, tapi kita nggak bisa bahasa Arab jadi nggak bisa ini juga. Dia. Kayak yang apa yang Makali. Koli. Ya gufron gitu lah ya. Apaan tuh? Iya, jadi banyak yang ngikutin dia karena nggak bisa bahasa Arab lah ya. Iya kayaknya. Ya emang sih bahasa Arab. Bukan cuma, jadi garis bawahnya tuh bahasa Arab bukan cuma buat yang mau Ke Timur Tengah, bukan cuma yang mau jadi ustadz. Bener. Jadi sebenarnya Setuju banget. dokter yang bisa bahasa Arab dia bisa memahami Al-Quran lebih dalam. Pokoknya penting lah buat memahami agama. Karena emang semuanya tuh sebenarnya udah ada di dalam Al-Qur'an kan. Iya. Udah dijelasin. Tinggal- Kan ente mau ngebahas tentang kesehatan, Iya. mau bahas tentang alam semesta tuh udah ada di Quran Iya. sebenarnya. Jadi kalau kita bahasa Arab kita jadi lebih Tinggal dalam kita memahaminya. pahami aja. Tapi ente berdua udah ada ini belum? Pikiran kira-kira lanjutnya itu ke universitas yang backgroundnya apa? Agama kah atau sosial kah atau misalnya psikologi, kedokteran atau apa? Nah, agama sih. Agama. Anda berarti UIM nih, UIM. Karena biasanya anak-anak Wilbos ke UIM semua Iya, deh. kayaknya masyhur banget nih di Iya. kalangan bos pada Iya. pengen ke UIM. Gua kalau udah Timur Tengah, UIM. Kayak anak kalau nanya yang lain, kalau udah Timur Tengah ya nggak ada Sudan, Yaman gitu, jarang gitu. Sebenarnya pengen ke Sudan. Oh Sudan. Tapi gara-gara lagi perang kan, masih perang sih. Ya kali aja ente lulus udah beres Iya, pemiliknya. nggak sih. Sebenarnya anak pengen ke Sudan di IUA. Iya, Itu International Universitas of Africa. Oh, iya, Apal. Apa loh? Berarti kalau misalnya nanti
Ante kelas 12, terus kabar-kabar tentang perang Sudan ini udah adem. Ante bakal milih Sudan tuh, Nggak tahu ya. Masa di sana panas banget ya? Dan anak pernah lihat di YouTube. Jadi sana tuh kekurangan air kayak musim Iya, ya itu musim kemarau. resiko lah kalau kita Resiko ambil lah. negara. Musim kemarau. Gak ada ya. Di Afrika gak ada. Musim panas sama musim panas. Kayaknya emang tiap harinya begitu dah. Kalau dengar-dengar cerita ya. Iya. Kayaknya emang tiap harinya begitu. Ada apa Riz background? Universitas yang Anda pengen ambil? Ya nggak dinia sih. Jadi ini. Kayaknya. Cuman nggak tahu kalau dia. Iya condong kemana lah misalnya. Entah pengen ke PTN atau luar negeri. Luar negeri. Luar negeri. Pengen nyari beasiswa. Pengen nyari beasiswa luar negeri. Tapi yang bukan ini ya. Bukan. Kayak misalnya nyari apa kedokteran. Kan mau jadi dokter ya. Padahal Padahal harus dokter. Dokter bisa insya Allah. Bisa Jadi Dokter apa kedokteran. nih? Dokter. Hah? Dokter apa? Kalau Ana lebih suka kayak dokter gizi atau nggak farmasi. Kenapa tuh? Ada masalah gizi kan? Hah? Ada masalah gizi kan? Nggak gampang aja sih. Oh, gampang aja. Tapi Faris ini emang suka nasihatin kita tentang Iya. kesehatan ya. Sering Wah, banget. udah dari santri-santri yang lain ya. Jarang santri yang perhatiin kesehatan badan, Bener. pola makan, olahraga. Apalagi nasihatin yang sebelahnya. Iya, Sebelah sering kiri maksudnya. Kan mana yang Ini coach. Iya, Oh, jadi ini coach sebenarnya Idat. coach Idat. Coach Idat nih Idat. Faris nih. Dia Jadi kalau nasihatin. misalnya kalian mau diet, kan ada Iya. Ada tips and triknya. Iya. Karena nih jarang santri maksudnya yang jaga pola makan banget terus dia dengan dengan tujuan buat hidup sehat gitu ya. Terus juga jaga kebugaran badan. Ini sispek Iya, Oh, Iya. Batu bata. batu bata. Apa deh, Riz? Ada apa ya? Hal sederhana yang biasanya luput dari banyak orang. Santri Sabar. Santri terutama sering banget diremehin, tapi sebenarnya itu buruk buat dia. Jadi hal sederhana gitu yang banyak luput, tapi sebenarnya ini penting banget. Apa deh? Nggak tahu sih. Tentang kesehatan, tentang pola makan atau diet apalah. Kalau santri lebih ke anak muda sih. Gula. Gula. Oh, minuman manis. Iya. Itu minuman kacau sih. Ngaruh banget ya. Tapi jujur susu Milbos agak manis banget. Manis banget. Agak manis banget. Gimana ya? Tolong Milbos. Iya. Agak manis banget. Kurangin Kirain dikit gulanya. gulanya. Banyakin susu aslinya. Banyak itu aslinya. Oh, jadi salah satu iya sih soalnya lihat kelas 7 kelas idat juga banyak yang tiap hari kayak nyeduh dah jadi minuman dah. Iya tuh. Jadi kalau udah Iya. misalnya lagi kosong, lagi pengen ngobrol, ada yang diseduh, Idat tadi. dimakan. Lupa idat siapa tuh ya? Seru. Basarnya Isna. Ada tuh idat yang ini kacau tuh. Idat yang Itu enggak orangnya nggak ada di sini. enggak ada. Iya. Lala. Emang iya gak ada nih. Lala enggak ada, semoga enggak ada. Semoga nggak ada. Emang gula. Tapi kalau olahraga sederhana buat santri yang sibuk nih misalnya sibuk. Iya, Sepadat kegiatan Iya. di Milbos. Kayak Iya, misalnya, iya yang sederhana gitu tapi bikin dia sehat gitu. Paling minimal kayak olahraga di kamar aja lah. Kayak misalnya emang sebel banget nih enggak bisa ke lapangan. Ya misalnya lagi ngerjain tugas gitu kan. Olahraga dulu. Biar push up, otot apa gak beku banget. Heeh. Nggak tahu ya. Tapi jujur saya bukan ahli. Iya, tahu. Iya tapi kan Antusias, Anda sering antusias. coach kita. Lebih paham lah Iya lebih daripada paham kita. dari kita. Apalagi Ya, banget. katanya tuh yang penting nih dalam sehari itu ada kayak aktivitas fisik selama berapa menit gitu. Contohnya 15 atau 30 ya? Aktivitas Kalau kita jalan ke madrasah aktivitas fisik kan? Hah? Kita jalan ke Nah, iya. sekolah. Kayak gitu cukup enggak? Cukup nggak tahu, cuman yang dibilang olahraga itu itu kalau misalnya konsisten. Jadi kita jalan nih Wah. bisa jadi olahraga kalau konsisten. Ini nggak kayak Ada waktu juga kan? jalannya ya udah gitu terus. Gitu. Salahnya gitu ya. Iya sih. Jadi emang olahraga tuh nggak bisa sembarang asal olahraga ya. Iya. Aku juga pernah dengar katanya olahraga tuh lebih bagus walaupun dikit tapi rutin daripada orang yang misalnya push up sehari 100 tapi habis itu setahun dia nggak push up lagi. Iya. Mending kayak sehari 10 tapi habis itu rutin setahun 2 tahun 5 tahun hasilnya kan bisa six pack.
Iya. Iya. Ngomong ada. Tips buat santri biasa. Iya, tapi ya udah nggak usah. Soalnya anak lihat santri-santri itu semangat banget lah bikin badannya. Soalnya di setiap depan kamar tuh ada apa? Pull up. Emang di zaman-zaman kelas 9 sama kelas 10 itu kayak zaman-zaman ngebuat badan gitu. Iya. Tapi nggak tahu ya, kalau kata Ana di pesantren, coba di pesantren Ana juga banyak banget pull up bar. Iya. Pesantren Ana juga. Banyak pull up bar sama Emang lagi semangat ya. dumbbell pada Anak bawah. pesantren kayak emang ini, Iya. olahraga pull up bar. Pada suka Pull olahraga. up bar. Tapi itu agak berlawanan dengan pemahaman anak dulu ya. Apa emang? Soalnya anak tuh dulu mikir anak-anak pesantren tuh cuma pengen belajar, ya gitu ya, makanya bosan belajar, tidur, istirahat, terus belajar lagi halakoh, ngaji kitab, hafal Quran itu ya nggak ada olahraga. Tapi di Milbos itu anak makin kaget setiap Selasa, Jumat, Minggu. itu harus ada ini ya, Lari. lari, pagi, makanya rutin. lihat, iya Pak, ternyata ada juga yang sana yang wajibin olahraga gitu. Ada lah. Dalil Dari apa? Innallaha Al-mu'minul qawi Al-mu'minul khairun qawi. mahabbun minallah minal Allah. dhaif. Iya sih. Karena semua yang kita lakuin kalau niatnya baik mah dapat aja pahalanya. Iya. Ente tidur kalau misalnya niatnya, ya Allah, saya mau tidur, niatnya semoga besok bisa lebih semangat ibadah. Nggak ngantuk tahajudnya. Ngantuk tahajudnya, itu bisa Dapat dapat pahala. Bayangin sedetik pahala. Hmm. Tidur berapa jam ya? Bisa dapat pahala berapa tuh? Dapat banyak lah. Banyak banget ya. Kembali lagi nih ke idat, seputar idat. Jadi bukan katanya sih, tapi ini udah fix lah. Kata kita idat Ida terakhir. kita. Anak jujur ngerasa bangga sih, karena ngerasa dapat kesempatan Penutup. terakhir. Penutup. Kita mau misk. Kita mau mikir kita harus jadi contoh karena ini terakhir sih. Iya, itu terakhir. Karena dulu anak dengar dari kakak kelas yang idat, kita bakal jadi idat terakhir. Ada idat lagi. Iya. Ada terakhir. Ada kita lagi. Bahkan mereka udah buat baju. Iya udah Finish. baju jersey finisher tulisan. Ternyata Tapi bukan yang terakhir. tahun depan kok ada anak baru kita, lagi ada masuk, kita. masuk di sini. Tapi kalau kata Ana, idat yang nanti nggak ada idat, yang langsung masuk ke kelas 10 itu bakal susah apa ya adaptasinya gitu. Iya. Lingkungan nggak kebiasa sama lingkungan Milbos. Iya, karena walaupun dijago bahasa Arab pun kadang nggak tahu. Maksudnya bisa jadi bahasa Arab bahasa Arab yang agamiah, agak ini dikit masuk sini, kaget yang fusha banget gitu. Terus juga lingkungan yang mungkin dia jago bahasa Arab, tapi lingkungan sebelumnya dia kagak disiplin, maksudnya kagak ada tahajud, waktu kosong banyak, ini banyak, akhirnya pas masuk sini kaget, malah jadi kayak kelas 7 ntar masuk sini, nggak ada dewasa-dewasanya. Karena jujur anak salah satu anak kagumin dari Emma Milbos kedewasaannya sih. Bener-bener. Jadi mereka udah punya pemikiran di masing-masing bahwa kita tuh jadi qudwah hasanah. Iya kan? Bener-bener. Karena kita sering banget di ceramah Ustadz MA terutama. Emang tuh kayak bener-bener dibanggain banget. Jadi panutan lah istilahnya. Iya, pokoknya apa yang kita lakuin sebenarnya Ustadz gak peduli sama yang kita lakuin. Yang dia peduli adalah kalau misalnya adik kelas lihat itu mencontoh kita gimana. Nah itu. Makanya itu keren banget anak. Waktu itu juga pernah ada kumpulan kan yang kita MA. Yang emas semua. Iya. Iya, MA semua terus ngomongin apa aja evaluasi MA itu tuh kebetulan keren banget. Ada jarang sekolah siswa yang punya kesadaran akan hal itu. Toh ini dah, Ana ada soal terakhir nih kayak udah agak lama juga nih kita ngobrol nih. Ada kalau misalnya kita ngomongin idat, Ana denger nih di Milbos ini nih katanya idat tuh penting banget. Bahkan bisa dibilang poros. Jadi ada yang Ana sendiri ya, kayaknya idat nih sebenarnya penting banget. Cuman katanya mau dihilangin. Gak tahu dah tuh bener hilangin atau enggak, atau kalau misalnya dihilangin nanti ke depannya bakal ada lagi setelah melihat perubahan gak ada idat. Gimana nih? Ana mau Tapi emang kan nggak tahu ya, idat yang sebelumnya juga kan pasti jadi ketua OSMI, ketua OSIS. Nah itu makanya. Itu kayak emang Berpengaruh, bener-bener iya. Jadi yang dulunya idat itu terus masuk ke MA itu langsung kayak menonjol banget. Iya. Menonjol. Bahkan yang menonjol. sekarang kan yang kelas 10 yang nanti bakal mau jadi apa? Ketua OSMI, calon ketua OSMI. Itu Ini dari idat juga ya. juga. Enggak, dua calonnya tuh dari idat juga dulu. sempat ngobrol lah ya, katanya kemungkinan besar sih emang dari idat gitu. Iya. Tapi emang nggak tahu ya
Apa Anta pernah mikir apa sebabnya gitu ya? Idat justru kadang bahasanya lebih unggul. Padahal belum pernah bisa bahasa Arab sama Padahal sekali. cuma belajar bahasa Iya, Arab Iya, setahun doang. setahun. Terus kadang sifat kepemimpinan lebih ada. Terus juga kadang lebih Lebih unggul di gaul, bidangnya. lebih unggul di bidangnya. Di olahraga di apa? Iya, juga olahraga lebih. juga, iya. Makanya Ana sebenarnya ya dengan keputusan Milbos nggak ada idat. Ya Agak sedih dikit. agak sedih dikit. Sedih sih. Sedih. Tapi terima Milbos keren. Keren. Masih banyak. Ya. Dengan gak ada idat, mungkin agak ngerasa kayak kalau Ana pengen tahu nih, apakah Milbos akan dari 1 tahun ini doang ambil refleksi nggak ada idat atau bakal satu apa ya? Pokoknya 2-3 angkatan gitu akhirnya berasa banget Milbos gak ada idat. Itu Karena dia. Mas Enda. Karena kalau Ana lihat-lihat Milbos yang bikin Ana terpancarkan Milbos dari kurikulumnya dan lain-lain itu dari anak-anak idat justru. Benar. Dari bahasanya, dari dan lain-lainnya. Ngaruh banget berarti ya? Berarti kalian pada setuju kan kalau misalnya idat nih emang penting di Milbos nih? Penting. Ngaruh penting. banget. Ngaruh banget. Karena kita punya background beda, punya pengalaman beda-beda, punya bidang beda-beda. Iya. Pas masuk sini, Masuk sini. kita tinggal setahun fokusin bagaimana beradaptasi di Milbos. Jadi 3 tahun di singkat jadi setahun. Ketika udah gabung dengan MTS di kelas 10, kita bakal jadi keunggulan di bidang kita masing-masing. Dari yang SMP-nya kita ada yang jago ini. Tapi kita juga bisa samain dengan kelas 9 sebelumnya. Karena kita selama setahun itu benar-benar difokusin buat belajar. Kayak idat keren lah. Dan semoga dengan nambahnya kita 1 tahun di sini, pas kita nanti digabungin di kelas 10, semoga aja kita bisa lebih dewasa, Iya. lebih membawa angkatan inilah menjadi lebih baik. Karena kalau Anda dengar dari abang kelas kita, ingat Kak Hadli gitu tuh. Ngomong kalau sebenarnya idat tuh 1 tahun tuh bukan buang-buang. Itu tergantung mindset kita masing-masing sih. Itu. Antara 1 tahun ini justru kita anggapnya gini, kita dapat kesempatan nih 4 tahun sini, 1 tahun kan, 1 tahun lebih lama. Kita anggapnya apakah kita dapat kesempatan buat belajar lebih lama biar kita tumbuh lebih tinggi, atau kita dapat waktu 1 tahun tuh buat buang-buang di sini, akhirnya kita jadi lebih rendah dari teman-teman kita yang sebelumnya. Dan kalau kita emang manfaatin 1 tahun dengan baik, mantap lah, lebih bagus dari sebelumnya. Aku juga pernah dengar kalau misalnya SMA tuh 2 pilihan. Apa tuh? Pilihan pertama itu ya mau belajar, langsung belajar atau enggak. Yang kedua itu main. Iya. Jadi kalau misalnya kita milih belajar duluan, itu pasti nanti ke depannya gampang nih, nggak usah belajar lagi. Tapi kalau misalnya kita milih main ya nanti bakal susah lagi ke depannya. Iya. Tapi harusnya SMA emang udah bukan buat main-main lagi sih. Boleh main maksudnya dengan sebagai Boleh. refreshing. Maksudnya dengan malas-malasan dan bermain-berlebihan tuh. Main bukan main-main. Iya, main. Main Iya. bukan main-main. Iya. Gitulah. Karena emang semuanya itu enggak sih. Guru Ana pernah ngomongnya tentang bercanda. Cuman kalau kata Ana itu bukan cuma bercanda doang sih. Bisa buat belajar, bisa buat bercanda, bisa buat apa aja. Jadi itu tuh pada ada dalam 3 hal gitu. Jadi kita mau ngelakuin apa itu tahu tempatnya, tahu waktunya, tahu batasannya. Itu kata Ana dalam kebaikan juga sih. Kayak misalnya Anta belajar gak tahu tempat, ya lagi di toilet Anta Iya. belajar kan gak juga kan. Baca Quran gak ada tempat, guru lagi iya, ngomong gitu. lagi ngomong. Baca Nah, Quran. iya, makanya. Sebenarnya emang sesuatu harus ada tempatnya benar. Taruh tempat. Oke, jadi makasih banyak nih kita ngomong banyak juga nih. Iya, mantap juga. Mantap juga. Gak kerasa nih. Ini Udah lama juga nih Ana lihat jam 40 lewat kali, 40 lebih. Nggak tahu. Nah, iya kan lebih. Terus kita udah dapat banyak cerita, Banyak cerita, pengalaman. pengalaman dari background yang berbeda. Iya, background beda. Dan kebetulan nih Karena- podcasternya juga ikut ngasih background kita Iya, masing-masing. iya. Karena kalau background sama, kalau backgroundnya sama aja tuh kayak ya gitu-gitu aja. garing banget gitu. Iya. Maksudnya, iya, Ceritanya itu aja, pengalamannya itu aja. Tapi kalau beda tuh jadi seru. Kita dapat banyak insight baru. Insight baru. Artinya hikmah yang kita dapat ini ya dengan background yang berbeda-beda itu bukan malah membuat kita pecah belah, Iya. tapi malah bisa membuat kita menjadi satu kesatuan yang lebih kuat lagi. Jadi kita unggul di bidang kita masing-masing ya. Iya kan? Iya, Jadi unggul kita masing-masing. kita punya satu kumpulan terjadi MA,
kita punya bidang kita masing-masing dan kita masing-masing jadi lebih kuat lah ngomong itu. Oke, terima kasih banyak semuanya kepada Paris Bana yang sudah menyempatkan waktunya walaupun ya nggak tahu ini ente kesini pada paksa atau enggak ini? Iya, gimana deh? Paksa nggak sih? Jujur tadi udah belajar ya. Udah kayak aduh, pengen langsung tidur tiba-tiba Wafi datang. Ban ikut Ban. Ya udah aneh kata Aris. Ini nih Ana disuruh sebelah ante itu yang pakai kacamata. Kenapa ante ngajak Aris? Hah? Kenapa ngajak Aris? Kursi kosong. Kursi kosong. Sayang ya. Sayang. Kalau bahas diri. Itu udah dibikin gede gitu. Aneh. Satu masih muat. Iya. Ante, Paris mah kepaksa, Paris mah pengen ya. Iya, Tapi dia kalau- mah pengen. Senang banget. Allah, podcast. Semangat. Kalau misalnya Ana undang lanjut. Iya, ngundang lagi dengan tema yang berbeda. Iya. Ayo aja. Gas. Ini masih muat satu ini. Iya sih buat. Masih muat satu. Bertiga. Bisa. Iya. Sebenarnya Ana juga bisa. Jangan deh, jangan. Jangan dong. Ya kali ini Iya. berdua nggak muat. Itu. Itu masih muat satu bertiga kalau mau mah. Adalah intinya gitu kita ngambil hikmah dari kesimpulan ini. Intinya ya jangan pernah beda-bedain lah. Ya kita dengan perbedaan latar belakang masing-masing itu bisa membuat kita lebih mengenal dan lebih mengerti dan akhirnya malah kita bisa menjadi lebih kuat bukan malah memecah belah antara satu sama lain. Benar-benar. Oke, terima kasih kepada Paris, Bana, Wapi. 2 kali nih. Hah? Lah tadi aneh mau nutup dipotong-potong. Gimana kagak 2 kali jadinya? Kan kita harus sopan, harus selalu berpamitan. Penonton kita yang terhormat. Mohon maaf ya. Oke, dari saya Arfan dan rekan saya Wafi. Terima kasih. Dan untuk penonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa kasih tanda lonceng tuh. Biasanya kalau update itu bakal ada lagi tuh. Biar nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan. Tungguin podcast seru lainnya. Ntar kita bakal undang banyak ini ya. Iya. Banyak narasumber lain yang Narasumber lebih lain. menarik. Atau kalau misalnya mau request boleh di kolom komen. Iya. Ntar biar kita panggilin dah. Iya. Siapa tahu ada gitu kan orang yang kayak kalian request di kolom komen itu. Terus bisa kita panggil. Bisa lah. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.